Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, ketemu lagi. Senang banget hari ini saya bakal ngajak kalian untuk buat salah satu jajanan khas dari Jogja. Kalau ada yang belum tahu, ini namanya jadah manten. Jadi buat kalian penasaran gimana cara buatnya? Oke, langsung let's go. Nah, ini ada beras ketan ya, sudah saya cuci bersih lalu saya rendam kurang lebih sekitar 3-4 jam. Setelah direndam, airnya dibuang, ditiriskan gitu. Setelah itu nanti kita akan kukus beras ketannya. Ini dikukus kurang lebih sekitar 15 menitan sampai beras ketannya itu jadi setengah jadi gitu. Udah lengket ya ini ya. Kemudian kita siapkan di sini. Saya pakai santannya santan instan. Ini ada 2 buah santan instan yang ukuran 65 ml itu. Jadi totalnya 130 plus air 120. Jadi kalau saya biasanya bikin ketan tuh perbandingan 1:2. Kalau misalnya beras ketannya 500, santannya itu 250 ml. Jadi setengahnya dari beras ketannya ya. Kemudian tambahkan aromatik di sini ada daun pandan, daun salam, daun jeruk ya. Kemudian kita tambahkan serai juga dan ada setengah sendok teh garam. Ini kita akan masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih. Setelah mendidih lalu matikan apinya. Apinya posisi mati ya. Kemudian kalian masukkan beras ketan yang udah kita kukus di awal tadi. Tinggal kita campur dengan santannya ya. Kalau kalian pakai santan asli boleh diambil dari setengah butir kelapa parut ya. Setengah butir kelapa parut, kemudian ditambahkan air 250 ml. Kalau udah nyampur semuanya ya, kita akan kukus lagi. Ini saya kukus kurang lebih sekitar 25 menit. Kalian boleh cek. Ini udah jadi, wangi banget dan insya Allah pulen. Next kita akan buat isiannya ya. Di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar sama lada. Saya ulek ya, atau boleh kalian blender. Kita akan tumis bumbu halusnya ini. Ditumis sampai berbau harum. Kemudian di sini saya tambahkan daun salam. Kemudian saya tambahkan laos dan juga daun jeruk. Kalau sudah berbau harum, ini boleh kalian tambahkan air sekitar 200 ml. Kemudian saya juga tambahkan dada ayam. Ini dada ayam sudah 300 gram ya, sudah saya rebus dengan salam, direbus sampai matang, benar-benar matang. Lalu tunggu dingin, setelah dingin baru kalian suwir-suwir. Setelah itu ini saya tambahkan santan instan yang ukuran kecil ya, 65 ml. Ini kita tambahkan seasoning. Saya kasih garam, kaldu bubuk, sama gula pasir. Dan pastikan isiannya ini rasanya tuh strong, sebab nanti kan kita pakai untuk isian ketan ya. Kalau misalnya kurang strong, nanti alhasil kurang enak karena ketannya itu kan kita nggak bumi cuma dikasih garam ya. Jadi biar kayak labuh gitu. Oke, tadi dimasak sampai menyusut lalu matikan. Kemudian kita akan buat kulitnya. Ini ada telur sekitar 6 butir. Saya tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian saya tambahkan 120 gram terigu. Saya tambahkan bertahap. Ini kita campur ya. Kita akan buat kulitnya. Kemudian ini saya tambahkan 1 sendok makan maizena. Kalau sudah tercampur semuanya, ini saya tambahkan air sekitar 200 ml. Setelah itu saya tambahkan minyak supaya enggak lengket. Nanti ini saya kasih sekitar 2 sendok makan minyak. Saya pakai teflon ukuran 24 cm. Gunakan api kecil, ingat gunakan api kecil. Kemudian tinggal kita bentuk.
Ini total jadinya sekitar 24 cm, 12, sorry. 12 sampai 13 ya. Sampai 13 biji. 13 kulit. Tadi boleh kalian saring ya, kalau misalnya kalian nggak mau jerawatan gitu, boleh kalian saring itunya apa dadarnya. Tinggal kita isi, jangan terlalu banyak, yang penting rata gitu. Kemudian kalau isian tuh saya suka dikasih yang banyak untuk isiannya. Kemudian di atasnya kita kasih ketan lagi, tinggal kita bungkus kayak bungkus amplop gitu, kayak buat risoles ya, seperti ini. Jadi hasilnya tuh besar ya, kayak gini. Kalau misalnya kalian mau buat yang kecil juga nggak apa-apa, ini saya buat yang besar supaya mantep ya. Pastikan gunakan sarung tangan ya, supaya nggak lengket. Sarung tangan plastik ini supaya tangannya nggak lengket. Dan ketan tuh harus selalu dalam keadaan ditutup ya. Ketan itu jangan dibuka, selalu dalam keadaan ditutup gitu supaya dia nggak kering. Oke, ini jadi total ada sekitar 13 saya buat nih, karena ukurannya juga ukuran yang jumbo yang besar kayak gini. Setelah ini saya akan grill. Biasanya sih harusnya dibakar ya, pakai bakaran arang gitu, cuman supaya lebih praktis aja karena buatnya juga sedikit, ini saya pakai grill pan aja. Saya tambahkan sedikit margarin supaya lebih wangi jadanya. Kemudian ini kita grill. Kemudian boleh kita balik ya. Ini kita balik kayak gini. Ini konon salah satu jajan pasar atau cemilan favorit dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kalau saya sempat baca-baca gitu, beliau suka seperti ini. Isiannya tuh boleh daging ayam, boleh daging sapi ya. Karena ini saya buatnya ekonomis, saya pakai daging ayam. Kayak gitu filosofinya kenapa dikasih nama jadah manten. Jadi jadah itu kan dari ketan lengket, jadi supaya hubungannya itu harmonis gitu ya. Kemudian salah satu yang khas dari segi penyajian tuh pakai ini kayak bambu gitu ya, kalian belah gitu kayak gini. Kemudian untuk pengikatnya itu dikasih buncis ya, dikasih buncis di atasnya seperti ini. Jadi makannya itu nggak diambil, cuma kayak kita makan sate gitu ya, di apa namanya itunya apa namanya batang bambunya tinggal diangkat terus dimakanin kayak kita makan sate gitu ya. Unik pokoknya. Nah ini ada filosofinya juga ya, jadi ini kan dijadiin dua gitu ya bambunya. Ini filosofinya manten tuh kan sepasang gitu. Pokoknya kalau makanan Jawa itu biasanya tuh ada filosofi. Dulu saya juga pernah buat yang Songgobuwono tuh, kalau kalian pernah ngikutin konten saya itu juga ada filosofinya, bagus banget. Oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian penasaran apa yang nama jadah manten gimana rasanya, kalian boleh coba. Dan buat kalian baru juga gabung sini, terima kasih banyak. Jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.